Jadi berkat itu tidak melulu bentuknya itu barang, tapi berkat itu bisa Tuhan kasih kepada kita seperti kesehatan, terus juga berkat itu pertolongan bisa dari sesama kita, dan banyak hal yang kita dapat dan kita syukuri dari berkat dari Tuhan kepada kita. Oke, semuanya bawa Alkitab? Oke, kita akan bacakan ayat Injil Matius pasal yang ke-22, ayat yang ke-37 sampai 39. Ibu akan membacakan ayat yang 37. Nanti adik-adik boleh bacakan ayat yang ke-8 dan ke-9 yang berbunyi demikian. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang pertama dan pertama. Dan hukum yang kedua ialah Oke, jadi Injil dari Matius pasal 22 ayat 37 sampai 39 ini menjelaskan supaya kita itu mengasihi diri kita, terlebih kita juga mengasihi orang lain. Nah, kenapa berkat itu harus kita lakukan? Karena pada dasarnya kita itu harus punya kasih. Jadi karena kita punya kasih, kita bisa berbuat baik dan memberi berkat untuk orang lain. Oke, itu tadi mengenai berkat. Ini kita akan mengulas, ini adalah studi kasus ya. Jadi ada seorang anak bernama Rio, dan dia itu dari latar keluarga yang memang tidak mampu. Dia tidak punya uang jajan atau bekal untuk makan siang di sekolah. Nah, misalnya kalau adik-adik sekalian pernah menemui hal yang sama di sekolah, apa yang akan kalian lakukan untuk menjadi saluran berkat jika ada teman yang mengalami hal yang sama seperti Rio? Berbagi makanan yang saya punya ke dia. Oke, Idris, gimana? Apa yang dilakukan? Misalnya kalau di sekolah ada teman yang nggak punya bekal karena dia nggak punya uang jajan atau sama dengan rumahnya. Kalau saya mengajak dia beli makanan ke kantin, Ditraktir ya ya? kantin. Oke, bagus. Karena Dia kan keluar dari keluarga yang gak mampu. Saya laku teman sekolah saya mengajak teman-teman yang lain untuk kayak mengumpulkan sedikit sumbangan untuk membantu keluarga Rio, dan tiap harinya dia kayak diajak berbagi gitu, makanan yang kita punya. Oke, terima kasih atas jawabannya. Sangat betul sekali dari yang adik-adik sekalian sampaikan. Kalau misalnya kita itu mengasihi orang lain itu menjadi sebuah berkat bagi orang lain. Kenapa? Berkat itu karena kita memberikan sebuah pertolongan kepada mereka. Walaupun bentuk berkat yang kita berikan kepada orang lain itu tidak besar, gitu. Dari hal kecil saja. Kata Idris tadi, berkat itu kita membantu, misalnya mentraktir teman gitu ya. Terus kalau Erna jawabnya tadi bisa membantu keluarganya, ya dengan hal sederhana ya, atau memberikan sedikit makanan yang kita punya gitu. Iya. Oke, dan terima kasih juga ini tadi sudah menjawab untuk kita bisa berbagi, dan dari kita itu kita bisa menolong sesama. Itu adalah poin penting karena kita harus menjadi saluran berkat bagi orang lain. Ibu mau tanya, berkat seperti apa sih yang pernah kalian lakukan? Bisa jelaskan atau ceritakan? Ini boleh atau siapa yang sudah siap bersedia di depan? Ceritakan sedikit pengalamannya. Bisa maju ke depan? Nggak apa-apa, nggak perlu
Jadi itu yang mau Ibu sampaikan dari materi kita ini, menjadi saluran berkat itu bagaimana. Jadi seperti yang firman Tuhan katakan tadi, kasihilah sesama manusia. Nah, artinya kita harus saling mengasihi satu sama lain, karena di dunia ini kita tidak bisa hidup tanpa orang lain, karena kita saling tergantungan. Oke, next. Mungkin itu yang boleh Ibu sampaikan pada siang hari ini. Namun sebelum menutupi pembelajaran kita, Ibu mau bertanya lagi. Bisa jelaskan atau apa yang kalian rasakan setelah mengikuti kelas ini? Apa yang kalian dapat dari materi yang tadi? bahwa menjadi rekan orang lain itu sangat luar biasa. Oh, itu luar biasa. Kalau saya pribadi, seandainya kalau kita berbuat baik, kan berbuat baik itu maksud kayak Ya, termasuk. kita berbuat baik kayak menolong orang. Nah, kita tuh pasti nggak selalu orang itu yang bakal membantu kita, bisa lagi melalui pihak orang lain yang membantu kita. Itu pokoknya apapun yang kita lakukan itu berbuat yang baik juga terhadap diri kita. Oke, bagus kan jawabannya. Jadi kalau misalnya kita harus punya sebuah komitmen atau janji pada diri kita bahwa kita tuh harus saling membantu orang lain. Kenapa? Karena kita juga dalam kehidupan ini pasti butuh pertolongan orang lain. Jadi kalau misalnya kita mengasihi sesama, pasti orang lain juga akan mengasihi kita. Karena untuk mengasihi orang lain itu sebenarnya banyak hal. Kita mengasihi mereka tuh bukan karena pada saat kita suka saja, tapi ketika kita ada konflik itu kita juga harus mengasihi mereka. Itu adalah sebuah tantangan untuk kita sebagai orang beriman, gimana kita menyikapi ketika kita dalam permasalahan atau pergumulan hidup kita untuk saling bisa memaafkan satu sama lain. Jadi mungkin itu materi kita pada hari ini. Ibu ucapkan terima kasih untuk partisipasinya dan juga keaktifan kalian di dalam kelas. Mungkin kita akan bertemu di minggu selanjutnya pada mata